Ya ini, jadi tahun 2008 kami ke Sarongge, ke kaki Gunung Gede itu. Waktu itu petani banyak menduduki Taman Nasional Gede Pangrango yang diubahnya jadi kebun sayur karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari mereka berkebun di dalam Taman Nasional itu seluas 38 hektar dan karena itu Taman Nasional memang seharusnya dijadikan hutan, tidak boleh untuk kebun sayur. Nah, saya mengajak mereka turun, petani-petani yang di dalam Taman Nasional itu, sekaligus juga untuk menghutankan lagi bukit-bukit yang gundul di Sarongge itu. Kalau Ibu Bapak ingat di Jakarta tahun 2007 dan 2006 itu banjir besar sekali. Jadi kami tidak ada suaranya ya? Maaf. Halo? Terdengar, Pak. Oh, kok ada di dalam itu apa yang message chat bilang tidak ada suara? Oke. Jadi waktu tahun 2008 itu saya mengelola radio di Jakarta namanya Green Radio dan salah satu kegiatannya adalah mengajak warga Jakarta untuk memperbaiki lingkungan. Nah, karena banjir besar, kita menganalisa waktu tahun 2008 itu salah satu sebab banjir di Jakarta adalah hutan-hutan yang di hulu kota Jakarta yang ada di Bogor, di Cianjur, itu banyak yang gundul. Jadi kita melihat karena hutannya gundul, air kalau hujan gelontor langsung masuk ke Ciliwung, banjir lah itu sampai sekarang juga masih sering begitu sih. Nah, tapi waktu itu kami ada kesepakatan di Green Radio kalau mau ngurangi banjir ya kita harus sama-sama membantu merawat hutan di hulunya, yaitu di kaki Gunung Gede. Jadi ini kebetulan kita mengajak warga Jakarta merawat hutan, warga di Sarongge juga karena ada di dalam Taman Nasional harus keluar, jadi kami bekerja bersama lah untuk mengajak masyarakat turun dari 38 hektar itu dan mencari penghidupan yang lain di luar Taman Nasional. Jadi untunglah sekarang hutannya sudah pulih tuh yang 38 hektar, pohonnya udah 20 meter tingginya, jadi sudah nggak bisa nanam sayur juga di situ karena udah lebat ya. Jadi petani-petani yang dulunya berkebun di situ terpaksa turun dan kita mencoba mencari pendapatan lain. Salah satunya adalah karena prestasinya petani menghutankan lagi itu mereka dapat izin untuk mengelola hutan itu sebagai tempat ekowisata. Jadi tahun 2013 Pak SBY mampir waktu itu beliau masih presiden melihat bagaimana petani menghutankan lagi area ini dan kemudian petani diberi hak untuk mengelola ekowisata di hutan yang mereka bikin itu melalui koperasi petani. Nah, tapi juga karena petani ini kebiasaannya nanam sayur, ya sebagian tetap masih bertani sayur yang di luar Taman Nasional, tetap nanam wortel, nanam sawi, ya. Kebanyakan sayur Jakarta itu berasal dari daerah-daerah ini. Jadi lalu ada sebagian yang bertani kopi. Nah ini yang kami dampingi mulai tahun 2015 mereka nanam kopi. Sekarang sudah panen ya. Boleh slide berikutnya. Jadi setelah turun dari Taman Nasional, hutannya pulih, mereka ada yang mulai nanam kopi selain yang tetap berkebun sayur. Minta tolong. Nah ini salah satu contoh petaninya nih Pak Haji Elan. Dia dulu di dalam taman, sekarang ngebun sayurnya di luar taman, tapi juga mulai nanam kopi di kebun-kebun batas Taman Nasional itu untuk pagar untuk ini ya. Nah, kopinya sudah bisa kita nikmati. Ini contoh saja. Dan Pak Elan ini juga lama-lama merasa kalau berkebun sayur terus capek, kalau berkebun kopi nanti makin tua masih bisa gitu. Silakan slide berikutnya. Nah, ini ibu-ibu di sana kita karena daerah baru untuk perkopian, jadi mulai dari bikin bibit. Tahun 2014 kita bikin bibit, 2015 pertama kali ditanam di daerah Sarongge itu. Jadi itu ibu-ibu di kampung sana dan di sebelah kanan ada bibit kopi yang masih kecil itu yang baru muncul dari biji ya.
Nah, itu biasanya perlu 1 tahun untuk bisa dipindahkan ke kebun supaya ditanam di kebun. Jadi ini bibit Arabica yang cocok untuk kebun-kebun di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Jadi kalau ibu bapak suka ngopi, ada 2 jenis kopi kita yaitu Arabica dan Robusta yang paling dikenal gitu. Silakan next slide. Slide berikutnya. Nah, ini produknya. Jadi ada Robusta, kami sebut namanya Rosidi, itu dari kebun-kebun yang kebanyakan di bawah di bawah 1.000 meter itu kita tanam Robusta. Saya pakai nama Rosidi karena ini salah satu petani di sana untuk mengenang beliau, almarhum Rosidi yang meninggal 2 tahun lalu. Produk Robustanya kami sebut Sarongge Rosidi. Kalau Arabikanya ada banyak varian, ada Sarongge natural, ada honey ya, diprosesnya macam-macam. Ada belasan sekarang varian kopi Sarongge yang ditawarkan ke publik dari petani, diolah di desa itu, kemudian kita pasarkan melalui Tokopedia, dan baru-baru ini Mas Yudi juga tertarik untuk menggunakan untuk kopinya sendiri nanti, mudah-mudahan laris Mas Yudi kopinya. Jadi ini produk kopi Sarongge sudah banyak disuplai ke kafe-kafe di Jakarta, Bandung, Bogor, atau di Istana Cipanas itu yang istana yang paling dekat dengan kebun-kebun petani Sarongge juga menggunakan ini untuk jamuan-jamuan resmi kalau ada tamu mereka promosikan kopi Sarongge. Silahkan dilanjut Ibu, Bapak, tolong slide berikut. Nah, jadi kalau ada perubahan yang cukup besar dari petani sayur di Sarongge, sebagian beralih ke kopi. Beda karakternya kalau petani sayur biasanya lahannya kecil-kecil, di bawah 2.000 meter, di bawah 1.000 meter. Ya. Kalau untuk kopi, kalau di bawah 2.000 meter tidak ekonomis. Jadi mereka perlu lahan yang lebih luas. Gitu. Nah untunglah Pak Jokowi ini sejak tahun 2017 gencar mengkampanyekan program namanya perhutanan sosial ya. Jadi ini intinya hutan-hutan negara di kampung-kampung itu boleh dimanfaatkan untuk produksi, tetapi harus juga hutannya dirawat. Gitu. Jadi 2 tujuan sekaligus dilakukan melalui perhutanan sosial, yaitu warga boleh menggunakan lahan, tapi hutannya harus dirawat gitu. Jadi tidak boleh diubah menjadi kebun total gitu, tidak boleh. Jadi dia hutannya tetap ada, tegakan pohon-pohon besarnya dijaga, tapi boleh di bawahnya nanam tanaman yang cocok, misalnya kopi. Jadi perhutanan sosial ini menjadi solusi yang bagus untuk upaya warga merawat hutan, tapi juga bisa meningkatkan pendapatan. Nah, perhutanan sosial diberikan izinnya kepada kelompok-kelompok petani yang ada di sekitar hutan ya. Jadi tidak boleh orang kota Jakarta gitu terus ngajuin perhutanan sosial di Cianjur gitu, tidak boleh. Ini memang tujuannya untuk meratakan akses lahan. Jadi warga yang ada di hutan itulah yang boleh mengajukan dalam bentuk kelompok. Haknya diberikan dalam tempo yang panjang, jadi seperti HGU, dia 35 tahun masa berlakunya. Di Sarongge sudah dapat ini. Jadi kelompok tani Satria Mandiri itu tahun 2018 dapat izin 22 hektar yang kebanyakan ditanam kopi sekarang. Lalu karena kabar baik itu, desa sebelahnya, Desa Pakuwon itu juga petaninya mengajukan izin dan dapat KTH kelompok tani hutan rindu alam itu dapat izin 56 hektar. Ya, mereka semua menanam kopi, sebagian sudah panen yang menjadi bahan bakunya kopi Sarongge itu. Sebagian besar pohonnya belum produktif. Karena kopi itu dari ditanam sampai menghasilkan itu perlu waktu 3 tahun. Jadi memang lama, tidak serta-merta dari tanam langsung panen gitu. Jadi beda dengan pertanian sayur yang umumnya hanya sebulan 3 bulan sudah panen. Kalau kopi ini lama. Jadi tantangannya memang bagaimana petani bisa bertahan sebelum kopinya panen gitu.
banyak juga yang berhenti di tengah jalan karena ya dapur harus ngebul gitu. Jadi tantangan di tingkat petani adalah ketahanan ya supaya dia bisa tetap anak nasi tetap bertahan dapurnya sampai panennya datang 3 tahun kemudian gitu. Jadi tidak semuanya berhasil dan yang berhasil sekarang menjadi contoh dari teman-temannya lain untuk terus menekuni lagi ya. Karena ini kan izin yang diberikan sudah 78 hektar itu. Nah, yang produktif paling baru 10% sekarang yang bisa menghasilkan. Jadi ini satu peluang bagus kalau di desa adanya perhutanan sosial ini memungkinkan petani-petani yang tadinya nggak punya lahan secara legal dapat akses. Gitu. Jadi ini legal, dapat SK Menteri. Jadi tenang, petaninya bisa berkebun dengan tenang dan memang harus tadi saya bilang di awal harus merawat hutannya juga gitu. Jadi tidak boleh nebangin kayu rasa mala misalnya ya. Rasa mala itu jenis kayu hutan yang bisa tinggi sekali, bisa umurnya bisa 200 tahun kalau di hutan. Gak boleh ditebang tuh, kalau rasa malanya justru dibiarkan menjadi pelindung dari kopi. Sehingga yang dibikin adalah agroforestry, kombinasi dari merawat hutan dan pertanian. Memang itu tidak begitu cocok untuk pertanian yang perlu lahan terbuka seperti sayur gitu ya, itu kurang produktif. Gitu. Jadi petani yang ikut perhutanan sosial biasanya nyari komoditi yang memang cocok untuk agroforestry seperti kopi, alpukat, ya buah-buahan, pete yang memang bagus tapi panennya lama gitu ya. Jadi itulah tantangannya. Nah, saya ingin singgung sedikit, perhutanan sosial ini suatu program nasional yang sebetulnya bagus sekali kalau dilaksanakan dengan masif dan cepat gitu ya. Karena ini bisa membantu memperbaiki ketimpangan penguasaan lahan di desa-desa. Ya, jadi kalau sekarang itu pemilikan lahan, penguasaan lahan di Indonesia itu sangat timpang ya. Indeks Gini lahan bisa sampai 0,7 di Indonesia. Jadi ada sedikit orang menguasai lahan jutaan hektar. Tapi sebagian besar tidak punya tanah. Nah ini kalau program ini dilakukan dengan konsisten, bisa memperbaiki, mengurangi ketimpangan penguasaan lahan ya. Jadi targetnya Pak Jokowi ingin membagikan 12,7 juta hektar lahan untuk perhutanan sosial, tapi setahu saya sampai bulan lalu itu baru 4,2 juta hektar. Jadi baru sepertiga yang dicapai dalam periode kedua ini yang sudah jalan setahun lebih. Saya berharap ini betul-betul bisa dilakukan karena di desa manfaatnya bagus untuk memberi akses kepada petani supaya ada lahan ya. Slide berikutnya tolong. Saya ingin bagi contoh beberapa perhutanan sosial di luar Sarungge ya. Nah ini contoh di Padang Tikar. Padang Tikar ini di Kalimantan Barat ya, satu pulau yang ada di sebelah barat Pontianak tapi terpisah pulaunya itu. Di sana rakyat tadinya tidak punya lahan karena itu bekas HGU ya, dikuasai HGU. Tapi sekarang diberikan menjadi perhutanan sosial dalam konsep namanya hutan desa. Jadi desa-desa ada 11 desa di situ membentuk lembaga hutan desa dan diberi izin untuk 35 tahun mengelola hutan mangrove yang antara lain digunakan ini untuk tambak kepiting ya, peternakan kepiting itu. Jadi kepitingnya enggak tergantung dari laut lepas yang biasanya ada musim angin mereka enggak bisa melaut. Tapi sekarang dibikin keramba-keramba di pinggir pantai dan ini hasilnya bagus sekali untuk masyarakat desa Padang Tikar di Kalimantan Barat ya, bentuknya hutan desa. Berikutnya. Slide berikutnya, Bu.
Nah, ini hutan adat di Jambi. Jadi kalau dulu masyarakat adat itu dikejar-kejar kalau ke hutan, kadang-kadang nggak boleh menebang pohon di wilayah hutannya, nggak boleh. Dan sekarang dengan perhutanan sosial, hutan adat ini menjadi salah satu skema ya. Jadi masyarakat adat boleh mengajukan izin untuk mengelola hutan adatnya, nanti setara dia dengan perusahaan lain yang punya HGU gitu. Jadi yang sudah hutan adatnya dikuasai masyarakat tidak bisa dicaplok HGU lagi. Ini menjadi perlindungan yang bagus ya. Ini contoh di Jambi, mereka kemudian punya hasil itu kayu manis itu yang sudah dikeringkan itu di kulitnya ya. Bisa untuk macam-macam, untuk bumbu, untuk minuman ya. Ini kayu manis ini cukup mahal harganya, bisa kalau kering bisa 50.000 sekilo. Jadi sekarang masyarakat hutan adat di Jambi ini leluasa menggunakan hutannya, tidak takut lagi dikejar-kejar polisi hutan gitu ya, dan aman dari caplokan pengusaha HGU. Jadi hutan adat merupakan salah satu skema dalam hutan sosial. Jadi kalau yang tanahnya adat ya bisa masuk ke hutan adat. Tadi yang hutan desa bisa masuk hutan desa. Kalau di Jawa ini karena hutan yang dipakai kebanyakan area berhutani, itu skemanya seperti di Sarongge ya, bisa Kulin KK kerjasama perlindungan kerjasama kehutanan atau IPHPS. Ya, itu skema-skemanya yang dimungkinkan ya. Tapi semua tujuannya sama, yaitu masyarakat di dekat hutan itu bisa mendapat akses untuk menggunakan hutan untuk memperbaiki kesejahteraannya, menambah income-nya, tapi juga bersama-sama ikut merawat hutan. Itu suatu tantangan besar ya, karena Indonesia terkenal dengan laju penggundulan hutan yang besar sekali sejak zaman Orde Baru bahkan ya. Jadi sekarang masyarakat dilibatkan untuk menjaga hutan. Itu menurut saya satu perubahan yang penting. Jadi kalau ibu bapak ada yang tinggal di sekitar hutan, silahkan mengajukan skema perhutanan sosial. Slide berikutnya, tolong. Nah, jadi ini semacam penutup saja bahwa pertanian itu di masa pandemi masih tumbuh 16%. Ini kuartal kedua tahun ini dibanding periode tahun lalu. Jadi termasuk pengecualian nih kalau kebanyakan sektor ekonomi melesu, tapi dari segi agregat terhadap PDB itu kalau tani masih tumbuh. Jadi kalau ibu bapak minat pada pertanian masih ada peluang di sini. Ya, memang saya tidak bilang ini mudah ya, karena pertanian harganya tidak stabil, naik turun, apalagi kalau sayur itu ya, kalau harganya tidak bisa dikendalikan gitu, jadi tidak mudah memang. Tapi secara agregat ternyata memang masih kontribusinya naik. Jadi itu menunjukkan ada peluang ya, kegiatan ekonomi di sektor pertanian, sekaligus juga untuk merawat hutan. Ini yang ingin saya share. Demikian Ibu Ida, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Ya, terima kasih kepada Bapak Toska Santoso yang telah memaparkan materinya. Sebuah materi luar biasa Pak, materi yang sangat heroik. Kenapa saya katakan heroik? Karena ini merupakan suatu pengalaman dan langkah besar dari sebuah mimpi diiringi kemauan berbuat sesuatu untuk masyarakat. Ada hal lain yang sama pentingnya dalam menghadapi kondisi pandemi saat ini. Solusi yang menjadi jawaban atas keresahan masyarakat menghadapi wabah pandemi yang seolah tak berujung ini. Untuk itu kita lanjut ke materi berikutnya. Mari kita sama-sama simak pemaparan materi dari Bapak Muhammad Yusra. Ada ditampilkan. Singkat dari beliau.
yang lahir 37 tahun yang lalu. Beliau merupakan generasi kedua penerus perusahaan bernama PT Ganding Tulsindo. Sebagai lulusan teknik mesin ISTN, telah mendedikasikan hidupnya dalam industri manufacturing di bidang otomotif. PT Ganding Tulsindo adalah sebuah komponen part otomotif roda 2 dan roda 4 yang mensuplai ke perusahaan besar seperti Astra Honda Motor, Yamaha, dan hampir seluruh merek mobil penumpang di Indonesia. Dan juga sebagai pemasok otomotif ekspor ke Malaysia dan Jepang. Saat ini perusahaan beliau membantu program pemerintah dalam memproduksi rangka bodi motor listrik gesit. Di sela-sela waktunya, beliau berupaya mendukung petani-petani lokal dalam menumbuhkan semangat untuk meningkatkan kualitas hidup petani. Beberapa upaya kecil yang telah dilakukannya adalah menjadikan lahan, proses tanam, panen, sampai dengan distribusi menggunakan konsep lean manufacturing. Melalui pemikirannya, beliau menyampaikan jika konsep industri diterapkan ilmunya ke dalam pertanian, maka dapat meningkatkan produktivitas pertanian yang lebih baik dan koridor, sehingga memungkinkan untuk dapat meningkatkan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, mari kita sama-sama simak pemaparan materi dari Bapak Yusra. Kepada Bapak Yusra, dipersilahkan. Silakan Bapak Yusra. Baik, terima kasih Bu Ida. Suara saya apa bisa didengar? Jelas Pak. Baik. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Suwarna Institute yang sudah mengundang saya untuk hadir pada Pak Toska Santoso dan seluruh peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, keselamatan dan kesejahteraan untuk kita semua dicurahkan oleh pemilik alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa. Pertama, saya mendapatkan undangan dari Suwarna Institute ini sangat mendadak ya. Jadi mungkin sedikit preparasi saja, tidak banyak. Kemudian saya pun sebenarnya merasa belum pantas ini untuk mengisi webinar ini. Apalagi disejajarkan pula sama Pak Toska Santoso ini yang sangat pengalaman beliau. Karena pada dasarnya saya baru memulai sebenarnya. Saya sangat senang dapat hadir di sini. Aku juga ya. Harapannya saya bisa memberi sedikit. Tadi udah goes. Enggak. Coklat. Mama yang hijau. Kau bilang. Mama aku yang hijau ya, Ma. Mama aku hijau ya. Enggak tadi. Hijau. Udah es tadi. Ada suara noise. Bentar ya. Tadi sudah. Ya. Jadi saya sangat senang ya dapat hadir di sini ya. Harapannya saya bisa memberi sedikit pencerahan terkait urban farm. Jadi kita ngobrol santai aja ya mengenai urban farm ini. Saya ada sedikit buat materi di sini. Saya beri judul dengan Rumah Pangan Mandiri sebagai solusi ekonomi masa pandemi. Kenapa rumah pangan mandiri? Karena pada dasarnya hari ini pangan ini adalah suatu kebutuhan dan dibutuhkan oleh setiap rumah. Masa pandemi ini memang masa-masa yang sulit buat kita semua. Tentunya bukan masa yang bisa kita lalui dengan mudah. Terutama kita lihat dari sektor-sektor industri, sekali industri kondisi mungkin drop, down, atau bisa sampai turun. Bisa dibantu untuk slide-nya? Next slide. Oke, jadi kita lihat
sebenarnya industri ini bangun dasarnya adalah untuk ekonomi. Tapi kalau kita perhatikan di saat COVID-19 ini, impact atau dampak yang dirasakan itu sangat berat, terutama di industri-industri yang berhubungan dengan industri ya, salah satu ngomong otopat dan lain-lain sebagainya. Belajar dari pengalaman nih, itu kita menghadis di beberapa tahun yang lalu gitu ya, sebelum tahun 2020 ini ada krisis 2007, kemudian 2017, dan juga dengan krisis 2020 adanya COVID yang merata di seluruh dunia. Ini ternyata ini memberikan saya satu pelajaran ya, pelajaran yang memang berharga sekali. Kami selaku sebagai penyuplai dari otomotif sangat bergantung kepada otomotif. Di saat ada pandemik, di bulan Maret pandemik itu masuk, terus kemudian di bulan April semuanya down gitu, semuanya turun. ATPM semuanya shutdown. Dalam arti mereka tidak melakukan produktivitas. Dari Honda, HPM, AHM, Yamaha, semuanya tidak melakukan produktivitas. Jadi awalnya salesnya kalau boleh dikatakan 100%, tiba-tiba di bulan April itu harus drop sampai dengan hanya sisa 1%. Sekarang kita sudah mulai meranjak naik, tetapi pada dasarnya masih belum sesuai dengan sales yang sebelumnya. Ternyata kondisi ini pun dirasakan oleh industri dengan kondisi yang tidak menentu gitu ya, artinya tidak pasti apakah kondisi ini akan membaik terus kemudian semakin pulih. Ya kita berharap saja dengan nanti mungkin diketemukan vaksin, orang-orang sudah kembali percaya kepada industri dan juga dia akan naik. Nah di sini kalau kita lihat ada industri yang sangat beresiko. Industri yang sangat beresiko di sini otomotif, kemudian otopat, ini sangat beresiko. Bahkan banyak sekali kita dengar airlines yang akhirnya membangkrutkan diri gitu ya, karena memang di sisi pariwisata itu drop. Terus kemudian kalau kita lihat di bawah itu yang paling bawah, yang paling sedikit terimpact itu adalah di agrobisnis ya, atau di pertanian, juga toko makanan juga mengalami kenaikan. Jadi saya sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Toska, bahwasanya pertanian ini saat ini memiliki satu peluang yang bagus sebenarnya buat kita untuk meningkatkan taraf hidup kita. Hanya saja yang jadi masalah adalah hari ini kita di negara yang belum siap terhadap percepatan ya. Kalau kami di industri sekarang sudah masuk ke industri 4.0, Jepang masuk ke industri 5.0, sedangkan kita masih ada. Kalau dulu saya belajar waktu sekolah ada peribahasa situs mati di lumbung padi. Nah ini masih kita rasakan hari ini. Ya, jadi harapannya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan satu warna ya dengan materi yang saya akan sampaikan ini. Oke, next. Ya, jadi makan ini adalah hal yang fundamental bagi seluruh keluarga ya. Banyak mungkin orang tua, bapak atau ibu, mereka berupaya sungguh-sungguh, bersusah payah untuk mendapatkan makan buat keluarganya. Bahkan banyak hari ini yang tidak hanya laki-laki yang bekerja, tapi perempuan pun terpaksa mereka untuk bekerja karena memang kondisi ekonomi yang semakin sulit. Kenapa bisa dirasakan sulit? Karena tadi kalau kita cerita ekonomi turun, produksi turun, secara otomatis kita kesulitan gitu ya. Jadi sebagai pengusaha pun terjadi kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada karyawan. Yang efeknya karyawan pun akan kesulitan secara ekonomi. Nah bisa dibayangkan kalau misalkan karyawan sudah tidak mendapatkan gaji, terus kemudian tiba-tiba industrinya juga berhenti gitu. Bulan April Honda berhenti produksi. Bahkan saya tanya teman-teman di
di leasing mereka tidak bisa jualan. Mereka isu di mata yang Ada suaranya. Kok tengah doang ya berarti ya? jadi bisa dibayangkan kalau habis. ada potensi terjadinya stop roda gigi tersebut gitu ya. Nah, dengan kata lain kalau kita bicara ekonomi kita pun demikian, ada potensi terjadinya stop apabila terjadi ketidakmampuan dari karyawan-karyawan untuk membeli hal-hal tersebut. Bisa dibayangkan kalau itu sudah terjadi, maka yang akan bisa kita rasakan, kita punya uang sebanyak-banyaknya, saya berpikir ya kita tidak akan bisa beli barangnya karena barang tidak diproduksi. Jadi mau orang yang punya uang ataupun mau orang yang tidak punya uang akan kesulitan akan barang. Itulah kenapa kita perlu memikirkan lahan-lahan yang kita pergunakan di rumah untuk menjalankan rumah pangan mandiri. Oke, next. Ya. Jadi saya hari ini mencoba mendekati beberapa petani-petani ya. Kenapa? Karena saya memang sangat tertarik di dunia pertanian. Saya melihat dunia pertanian ini seperti merubah manufaktur industri ke dalam manufaktur pertanian. Jadi kalau banyak petani melihat bahwa pertanian ini adalah sesuatu yang sifatnya hanya bercocok tanam, saya melihat pertanian ini sebagai sesuatu industri yang sangat menarik gitu ya. Industri menarik kenapa? Karena pertumbuhan dari tanaman tersebut tadi kalau Pak Toska sampaikan butuh waktu 3 tahun untuk memelihara kopi. Tentunya kopi tersebut tidak serta-merta hanya sebatas dibiarkan begitu saja. Pasti ada perawatan di masa-masa tertentu, dia harus diberikan apa dan lain-lain sebagainya sampai akhirnya memang bisa dirasakan manfaatnya, dirasakan hasilnya. Nah, jadi setelah itu saya coba berdiskusi ya sama petani ya. Hasil diskusi saya dengan petani, ternyata petani ini selama dia melakukan masa produksi sampai dengan panen ini mengalami 2 kejadian ketidakpastian. Kejadian ketidakpastian yang pertama adalah masalah alam gitu ya. Alam yang berhubungan dengan iklim, terus kemudian berhubungan dengan hama gitu, sehingga akhirnya petani pun sangat sulit untuk mengontrolnya. Sangat sulit di ini banyak petani-petani yang di saat musim penghujan mulai tiba itu berusaha untuk melakukan pertanian gitu ya. Terus kemudian ternyata hujannya baru dikit-dikit, kemudian mundur ya, efeknya pertanian dia juga jadi terhambat. Pertumbuhan dari bibit-bibit yang sudah dipersiapkan jadi kurang baik. Belum lagi yang dihadapi oleh petani berikutnya adalah di saat hujannya kebanyakan, hujannya kelebihan. Ternyata kelebihan pun jadi tidak baik. Efeknya jadi banjir, kemudian yang terjadi adalah tidak bisa panen pertanian tersebut. Jadi hama dan iklim ini menjadi PR buat petani saat ini. Belum lagi ditambah ketidakpastian yang kedua gitu ya. Ketidakpastian yang kedua adalah di saat panen raya. Saat panen raya banyak petani-petani melakukan panen dan ternyata panennya secara melimpah, berlimpah luas, dan terus kemudian akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, mungkin dimanfaatkan juga oleh tengkulak-tengkulak pemilik modal, mereka membeli dengan harga yang murah. Sudah hukum ekonomi di mana terjadi ada permintaan, di situ ada kebutuhan gitu ya, ada kebutuhan di situ ada permintaan. Jadi kalau barang banyak maka harga akan turun. Nah, ini dihadapi oleh petani hari ini. Akhirnya harga produksi kecenderungannya lebih tinggi daripada
harga jual di pasar gitu, harga jual di tengkulak. Saya lihat di beberapa pertanian yang ada di di Malang gitu ya, untuk apel gitu banyak petani-petani yang beralih dari petani apel terus kemudian pindah ke jeruk yang lebih memungkinkan kata dia. Karena kenapa? Karena harga pokok produksinya ternyata jadi lebih besar dengan pertanian apel tersebut. Nah, dengan kondisi ketidakpastian ini akhirnya petani tidak jarang ya yang melakukan pindah ke kota, kemudian ke sektor industri. Hampir sebagian 50% ya dari karyawan kami itu adalah asalnya petani gitu ya. Jadi ada juga orang sekitar, terus kemudian ada juga orang perantau. Nah, perantau-perantau ini kalau mereka cerita kepada saya, mereka ceritakan bahwasanya mereka bermula dari pertanian. Kenapa kok nggak pertanian? Satu sisi saya melihat pertanian ini sebagai sesuatu yang menarik dan mungkin bisa jadi hal yang menguntungkan, tapi bagi mereka pertanian itu sudah tidak lagi pilihan yang baik buat mereka. Nah, jadi mereka masuk ke sektor-sektor industri. Akhirnya petani-petani juga semakin berkurang. Nah, tadi kenapa pertanian kita ini bisa tumbuh? Mungkin menurut saya terjadinya adalah karena tadi kepemilikan lahan itu dikuasai oleh segelintir orang saja. Mereka melakukan satu teknologi terhadap pertanian, tetapi bisa tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saya ada sedikit video ya yang mungkin bisa ditampilkan. Kan? Nah, ini bagaimana cara kita harapannya bisa mengurangi resiko tersebut ya. Kita lihat di negara maju ya, di Jepang itu ya. Kita tonton video sebentar. Seperti ide. Nah, ini adalah perusahaan Pasona ya. Jadi gedung milik punya perusahaan HRD. Di sini menanam padi di dalam gedung gitu ya. Setiap kali panen dia bisa menghasilkan sampai dengan 150 kilogram ya. Setiap kali panen dia bisa menghasilkan 150 kilogram. Kemudian di atas, di langit-langit, dia manfaat juga untuk pertanian, dia tanam segala macam yang merambat. Kemudian dia lakukan rekayasa teknologi dengan warna merah bisa membuat cepat, biru bisa membuat lebih bagus, hijau bisa membuat lebih lebar. Itu ternyata dipelajari oleh mereka gitu. Jadi ternyata fotosintesis bisa dilakukan tanpa perlu ada matahari. Nah, ini yang dilakukan oleh mereka. Terus kemudian bisa dilihat di sini berbagai macam dari tanaman-tanaman itu bisa bahkan di dalam rak pun bisa tumbuh tanaman-tanaman. Itu begitu hebat ya kalau kita lihat ya. Ini terjadi di Jepang ya. Terus kemudian mungkin next video berikut ya. Nah, ini saya baru baca, ini baru lihat di berita ada satu penemuan di Sumatera Selatan ya.
Nah, ini teknik pola penanaman no soil system tanpa tanah itu pertama kali di dunia. Sebetulnya banyak teknik-teknik yang tidak memakai tanah seperti hidroponik, aeroponik, dan bermacam-macam. Yang saya pentingkan bukan kecanggihannya, tetapi hasil produktivitasnya. Seperti Presiden selalu menganjurkan itu kebijakan lokal, menggunakan tata cara sendiri daripada selalu import ini import itu. Nah ini kita sudah buktikan. Ini staf khusus Bupati Musi Banyuasin, Pak Hari dan teman-teman sudah membuktikan urban farming di lahan cuma 1 meter persegi dapat menghasilkan beras 5 kilo dalam waktu 3 bulan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Ya, jadi dari video ini bisa kita dua video ini bisa kita ambil ya satu kesimpulan bahwa ternyata untuk melakukan rekayasa teknologi itu tidak perlu dengan negara maju gitu ya, tetapi di Indonesia pun rekayasa teknologi itu bisa kita lakukan. Terbukti di Sumatera Selatan ya bisa menanam padi tanpa menggunakan media tanah. Kalau kita kenal di dalam pertanian, tanah ini sebagai sesuatu hal yang mutlak ya, artinya media yang harus kita adakan gitu ya. Ternyata hari ini kita bisa menggunakan media-media lain. Mungkin kita bisa gunakan polybag, kita bisa gunakan aquaponik, hidroponik, dan lain-lain sebagainya. Hanya saja hal-hal tersebut ya yang hari ini mungkin dirasakan sebagai seorang petani masih awam, masih merasa apakah mungkin dilakukan hal tersebut. Ini terbukti di Sumatera Selatan dalam 1 kali 1 meter bisa menghasilkan padi sebanyak 5 kilo dalam waktu panen yang terus-terusan. Bisa dibayangkan itu kalau petani hari ini panen cuma 2 sampai 3 kali, ini bisa sampai 4 kali panen di dalam setahun. Di dalam gedung juga tadi kita lihat pertanian itu bisa dilakukan terus-terusan. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Nah terus kemudian kita mulai dari mana ya? Maaf, kita mulai dari mana? Kalau kita tadi dengar dari apa yang disampaikan Pak Toska bahwasanya perhutanan ini sudah semakin sering digunduli oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya kalau kita bicara perhutanan ini adalah media ya, yang kalau saya menggambarkan ini sebagai sebuah media. Kalau ekosistem sudah dihabiskan, hutan-hutan sudah ditebang, maka sudah bisa dipastikan di dalam hutan tersebut tanaman-tanaman ataupun binatang itu akan musnah. Saya sempat membaca beberapa cerita gitu ya, bahwa dengan adanya pertanian di Sarongge akhirnya kera-kera sudah mulai bermunculan lagi. Yaitu adalah bentuk kita melestarikan hutan. Terkadang kita sebagai makhluk di alam semesta ini seringnya tidak sadar. Kita merasa bahwasanya manusia ini hanya sebatas sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial, kita berhubungan dengan orang-orang sekitar, kita bercengkrama dengan orang-orang sekitar, kita berkomunikasi, berbisnis, dan lain-lain sebagainya. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sebagai manusia adalah bagian dari alam. Kita lupa bahwa kita adalah salah satu part kecil dari alam semesta ini. Kalau kita lihat alam, hutan, laut, segala macam itu sebagai alam, kita lupa kita adalah bagian dari alam. Jadi kalau saya menggambarkan alam ini adalah sebagai satu fasilitas atau laboratorium besar yang diciptakan Tuhan semesta alam untuk manusia. Jadi di sini saya belajar bahwa ternyata kita harus melakukan integritas dengan alam. Jadi kita masuk kepada alam, kita integrasi kepada alam. Maka dengan cara itu saja kita bisa merubah kembali kondisi hal-hal yang mungkin atau yang mudah kita rubah. Kemudian bagaimana caranya? Ya kita mulai dari seorang diri gitu ya. Kita seorang diri, kita
perhatikan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini, bagaimana Tuhan menciptakan pohon, itu saya sering memperhatikan petani-petani itu seperti itu. Saya ke petani ubi, saya diceritakan bagaimana caranya menghasilkan ubi yang baik, yang dalam satu batang bisa menghasilkan 10 kilo. Ternyata dia melakukan trial error terhadap pertumbuhan ubi tersebut. Dia melakukan ya boleh dikatakan rawat dengan tangannya sendiri, dirawat dengan kasih sayangnya sendiri, sehingga pertanian itu bisa menjadi hal yang besar. Jadi kita perlu memahami apa sih yang menjadi dasar atau fundamental yang paling utama. Bahkan banyak sekali ya di dalam kitab itu dikatakan ya akar yang baik itu akan menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau kita melihat buah, jangan kita lihat buahnya aja, tapi kita lihat akarnya. Kalau akarnya baik, sudah bisa dipastikan buahnya baik. Tidak mungkin yang namanya tanaman itu menumbuhkan buah yang buruk kalau misalkan akarnya baik, seperti itu. Jadi kita sebagai seorang manusia, harapannya kita harus memulai belajar dari alam. Saya ada satu video lagi ya yang saya dapat dari YouTube. Saya lihat ini sebagai satu pencerahan yang baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita pikirkan bersama. Agar manusia itu hidup menurut sistem yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jangan menyimpang dari jalan kebenaran, yaitu sistem kebenaran yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau manusia memilih jalan kesesatan, jalan kerusakan, maka Tuhan pun mengizinkan. Jadilah rusak sistem itu. Dan kalau sudah rusak, tidak ada yang bisa mengembalikan sistem yang benar tadi, kecuali Tuhan semesta alam sendiri. Founding Father dari negeri ini sudah berhasil menunjukkan ikatan dasar, walaupun pada saat itu mengalami perdebatan yang panjang. Tidak ada di dunia negara yang punya dasar filosofis negaraan yang begitu universal selain daripada Indonesia. Amerika kalah karena dari 5 dasar yang disusun itu sudah mencakup semua aspek kehidupan. Tidak ada negara di dunia yang punya dasar lengkap. 5 dasar itu nanti digambarkan berbagai macam hukum. Dan sekarang hari ini sudah di situ mandek. Tidak bisa digambarkan sebagai sebuah tuntunan Tuhan Yang Maha Esa itu yang bagaimana manusia adil beradab itu, bagaimana cara mencapai itu. Makanya itu kita luhur itu belum tergenapi. Yang terjadi justru sebaliknya. Yang bisa jadikan ini jangan ditinggalkan di sini. Kita tidak bisa menghandlenya dengan cara membentuk lembaga-lembaga yang sifatnya parsial. Katakanlah dari demokrasi terpimpin jadi demokrasi Pancasila, kemudian demokrasi liberal sekarang ini belum terjawab. Secara spiritual, orang jiwa Tuhan berbicara masalah pohon. Dia mengajak kita berpikir ayat Tuhan semesta alam yang menyebut masalah pohon. Mari kita berpikir netral, mendalami, berpikir tajam. Saya mengajak bangsa Nusantara ini untuk belajar kebenaran dari sebuah
Pohon firman Tuhan. Pohon itu adalah fakta ilmiah. Maka Tuhan semesta alam. Perilaku Tuhan semesta alam. Saya berani berkata begitu karena ini saya sadari betul. Saya dapat inspirasi ilham rupiah dari membedakan firman Allah, firman Tuhan yang Maha Esa, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi persoalan dari suatu sistem ada persoalan akar. Yang baik tergantung akar, yang jelek tergantung akar. Sederhana saja saudara memahami yang kebenaran ini. Kau perhatikan itu pohon, kata Yesus Kristus. Tidak mungkin buah yang baik berasal dari pohon yang berasal dari pohon yang baik. Jelas kita mesti mengatakan begitu. Kalau kita mau memperbaiki bangsa ini, mari kita berpikir tolak dari dasar prinsip-prinsip. Soalannya bukan pada batang dan dahannya pohon ini berbuat jelek. Saya katakan pada akar. Kita coba lihat slide. Jadi kita mulai dari mana rumah pangan mandiri ini? Kita mulai dari pertama kita ingin merubah kondisi. Ya, kalau dengar ya dari Pak Syahrul Yassin Limpo mengatakan bahwa dengan urban farm itu dapat menghasilkan 500.000 per rumah per bulan ya. Artinya kalau misalkan kita bisa membantu dalam lingkungan kita sendiri, mungkin kita bisa pakai atap rumah kita bisa lakukan pertanian di sekitar rumah kita dengan polybag, maka kita pun bisa menghasilkan, kita bisa mendapatkan penghasilan yang bisa kita rasakan untuk diri kita pribadi, buat kita makan sendiri. Mulainya dari apa? Kita mulai dengan kebutuhan pangan ya, lauk pauk dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat kondisi, ya, kita hari ini tinggal di negara berkembang ya. Kalau di negara berkembang itu apabila angka petani turun, maka sudah di negara petani turun itu tidak selalu menghasilkan pertanian yang turun, bahkan petani bisa 10 hektar. Bagaimana caranya? Tentu dilakukan dengan teknologi. Kalau kita gambar bagaimana dalam lebar yang kurang lebih 20 meter gitu ya, dia bisa lakukan seorang diri itu untuk menyiram tanamannya. Dilakukan oleh negara maju. Tapi di negara berkembang, kalau petani sudah turun, biasanya hasil tani juga akan turun. Jadi walaupun hari ini banyak sektor agro bisnis ya yang dikuasai oleh orang-orang asing ya, mungkin mereka juga akan menghadapi kendala yang sama saat ini. Oke, next. Jadi menurut saya ini adalah tugas kita bersama ya. Ini kalau saya perhatikan di sini ada gambar dari pertanian di Israel, bagaimana satu tanah yang tandus itu bisa menghasilkan tanaman pertanian yang hijau-hijau, yang subur-subur. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana agar kita dapat menyatu dengan alam, bukan kembali ke alam. Kalau kita kembali ke alam, efeknya kita hanya sedikit-sedikit aja gitu. Tapi kalau kita menyatu ke alam, kita sadar kita adalah bagian dari alam semesta ini, bagian dari sistem yang maha besar ini, maka sudah bisa dipastikan kita akan mendapatkan keselamatan, kita akan mendapatkan sesuatu kelimpahan berkah ya mungkin dari situ. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Saya berharap, turunkan lagi slide-nya. Saya berharap dengan slide presentasi yang saya sampaikan ini bisa menjadi satu gambaran. Terus kemudian ya perlu kita perhatikan ya, kalau COVID ini nggak bisa diatur. Artinya kalau saya pengen ngatur COVID, maunya hari ini selesai COVID-nya biar produksi perusahaan juga kembali meningkat gitu, tapi ternyata nggak bisa diatur. Semua sudah menjadi rencana pasti oleh Tuhan pemilik semesta alam ini ya. Jadi
sebaiknya tugas kita adalah menyelaraskan diri dengan alam. Saya pun melakukan demikian. Bagaimana kita coba menyelaraskan diri dengan alam, kita kembali kepada hal-hal yang sifatnya lebih kepada alam. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi selamat, sehat selalu, dan harapannya kita terhindar dari COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Ida. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas hal-hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan kepada Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak Yusra yang telah memaparkan materinya pada hari ini. Sangat luar biasa, Pak. Dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Yusra tadi, istilah kondisi pandemi saat ini, urban farming tiba-tiba memang melejit yang Suaranya belum muncul, Ibu Ida. Sudah. Oh. Istilah kondisi pandemi saat ini, urban farming tiba-tiba melejit menjadi trending sebuah karya perkebunan kecil di rumah yang mungkin diawali dari mengisi waktu produktif kemudian menjadi bisnis yang menguntungkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuki acara sesi tanya jawab. Untuk acara sesi tanya jawab ini, di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Untuk pertanyaan yang pertama, pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Tosca Santoso. Di sini ada pertanyaan tadi membahas mengenai hutan adat. Bukankah selama ini hutan adat banyak dikembangkan untuk pertumbuhan lahan sawit? Bagaimana tanggapan Bapak Tosca Santoso terhadap pernyataan ini? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ida. Hutan adat ini memang sudah lama tidak diakui oleh negara ya. Jadi walaupun di lapangan masyarakat sebetulnya, masyarakat adat di daerah-daerah seperti Kalimantan, Sumatera itu turun-temurun mereka punya pengertian dan pengakuan atas hutan yang mereka tinggali. Tapi hukum positif Indonesia sangat lama tidak mengakui itu ya. Baru dalam keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa tahun lalu disebutkan bahwa hutan adat itu berbeda dengan hutan negara. Jadi tidak termasuk dalam hutan negara. Tapi sampai itu terjadi, sudah terlalu banyak hutan adat itu yang dicaplok-caplok dan dibagikan oleh negara kepada pengusaha-pengusaha melalui apa yang kita sebut dengan HGU, hak guna usaha itu. Nah, itu sudah jutaan hektar di Kalimantan, di Sumatera, dan terakhir di Papua ya. Jadi hutan-hutan adat di Papua itu juga sebagian sudah diserahkan kepada pengusaha oleh negara. Di situ sebenarnya memang konflik yang mendasar karena lama sekali negara mengakui adanya hukum hutan adat. Tapi sekarang sudah diakui. Secara legal negara mengakui ada hutan adat dan kalau dibuktikan bahwa itu hutan adat, ya, dia tidak boleh semena-mena oleh negara dikasihkan ke perusahaan lagi. Gitu. Seperti dalam kasus yang saya sebut tadi, di Jambi itu ada masyarakat adat yang ya mengklaim hutan mereka sekitar 3.000 hektar itu, ya sudah itu nggak mungkin dimasukin perusahaan swasta Pak. Biasanya kalau masyarakat adat mengelola hutannya itu tidak monokultur, jadi tidak untuk sawit, untuk apa yang hanya satu jenis gitu ya. Enggak, mereka biasanya mengelola hutan sebagai suatu ekosistem yang tumbuhannya macam-macam dan tergantung hidup dari keadaan adat itu di situ ya. Jadi ada kopinya, kadang ada karetnya, ada coklatnya, dan ada tanaman semusim juga. Jadi lebih variatif. Yang terlanjur menjadi sawit itu biasanya status hutan adatnya sudah tidak dianggap
dan terlanjur diberikan kepada HGU biasanya. Memang ini tantangan karena sebetulnya masyarakat adat itu untuk mendapatkan status pengakuan seperti di Jambi tadi, jalannya tidak mudah juga. Jadi dia harus masyarakat adatnya harus diperdakan dulu, baru masyarakat itu bisa mengajukan ke Departemen Kehutanan ya. Dan itu prosesnya panjang dan banyak yang sudah terlanjur jadi hutan sawit. Memang demikian Pak keadaannya, jadi sudah terlalu lama hutan adat itu dicaplok dalam kesatuan hukum negara, jadi ya, pengelolaannya menjadi HGU swasta yang banyak sekali jadi sawit. Ya, baik, terima kasih Pak Toska. Untuk pertanyaan berikut ditujukan kepada Bapak Yusra. Pertanyaannya, bagaimana toleransi antara kondisi saat ini di mana alam seolah tidak bersahabat, kadang hujan atau panas yang ekstrim, dengan menyiasati urban farming, apakah ada tanaman-tanaman khusus yang kita kembangkan? Demikian, Pak Yusra, silakan Pak. Boleh diulang, saya tidak bisa mendengar suaranya. Itunya aja coba, sabar. Pecah ya. Gimana Bu Ida? Mohon maaf. Ya, saya ulangi ya Pak ya. Bagaimana Ya. toleransi antara kondisi saat ini di mana alam seolah tidak bersahabat. Jadi kadang hujan atau panas yang ekstrim Pak. Nah, dengan menyiasati urban farming, apakah ada tanaman-tanaman khusus yang bisa kita kembangkan? Demikian Pak Yusra. Oke, baik. Ya, jadi terima kasih ya Bu Ida ya atas pertanyaannya. Jadi memang ini PR ya buat kita bersama ya. Kalau kita perhatikan kok sepertinya alam ini tidak bersahabat kepada kita, terus kemudian apakah kemudian kita tidak bisa melakukan pertanian? Sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengkondisikan iklim itu tetap stabil gitu ya. Tadi seperti yang saya katakan, manusia ini perlu belajar ya dari alam. Artinya kalau kita belajar dari alam, di saat alam ini sudah mulai dirusak oleh manusia, terjadi pertanian-pertanian yang mungkin terlalu berlebihan gitu ya, sehingga akhirnya perkebunan yang terlalu berlebihan, sehingga akhirnya keseimbangan alam semesta ini juga dalam kondisi yang tidak baik. Nah, jadi menurut saya bagaimana caranya? Nah, kita sebagai manusia harus mengkondisikan hal tersebut. Nah, ini sudah dilakukan oleh negara-negara besar ya. Mereka banyak melakukan pertanian mungkin dengan konsep menggunakan greenhouse gitu ya, sehingga iklim dan juga hama itu bisa dikendalikan. Maka tidak menutup kemungkinan panen itu akan terjadi setiap masa. Nah, terus kemudian kalau kita berbicara hari ini, tanaman-tanaman apa yang kira-kira bisa tumbuh gitu ya. Nah, ini saya perlu pelajari nih, saya juga belum bisa menjawab secara benar. Barangkali kalau saya berpikirnya ya tanaman yang paling mungkin tumbuh di saat kondisi saat ini adalah tanaman-tanaman yang sesuai dengan musimnya. Kalau dia masuk musim penghujan, harapannya yang dia membutuhkan banyak air itu bisa ditanam saat ini. Mungkin itu Ibu Ida. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan berikut ini ditujukan kepada Bapak Toska. Bagaimana Bapak menyikapi krisis pangan yang saat ini dialami, yang mana ketersediaan lahan sulit dijangkau? Demikian Pak pertanyaannya. Silakan Pak Toska. Oh iya Bu, terima kasih pertanyaannya. Saya kira kita harus melihat lebih jeli apa yang dianggap sebagai krisis pangan. Apakah jumlahnya memang tidak cukup atau sebetulnya jumlahnya cukup tapi alokasinya tidak begitu baik. Saya menduga sebetulnya persoalannya lebih ke yang kedua, Pak. Ya, bukan tentang jumlahnya yang tidak cukup, tapi ya ketersediaan yang pada saat yang tepat dan oleh semua masyarakat itu kadang-kadang tidak
tercapai. Taruhlah kalau beras saja, beras sebetulnya kan produksi kita tidak kurang ya, kalau 33 juta ton setahun sebetulnya lebih dari cukup untuk per kapita kita. Tapi kadang-kadang ada daerah yang kekurangan suplai atau golongan masyarakat yang tidak mampu beli gitu. Jadi sebetulnya soal pangan itu di dalam tingkat produksi pertanian seperti kita di dunia sekarang ini, yang terjadi bukan jumlahnya yang kurang, Pak, tapi distribusinya yang tidak adil atau yang susah untuk didapat oleh sebagian masyarakat. Jadi kemudian terjadi krisis pangan untuk suatu keadaan dan waktu tertentu. Saya pernah mengalami, Ibu Bapak mungkin pernah mendengar kelaparan di Yahukimo ya, suatu pegunungan tinggi di Papua itu tahun 2006 mungkin 2005 ya, ada krisis pangan di sana dan banyak yang meninggal karena kelaparan di Yahukimo itu. Tapi kalau kita perhatikan lebih dekat, itu sebetulnya banyak, bahkan stok pangan di Wamena itu cukup banyak waktu itu. Jadi hanya karena informasi dan suplai yang tidak baik sehingga kelaparan itu. Jadi diketahuinya lambat sekali itu terjadinya kegagalan panen di Yahukimo itu. Menurut saya sebetulnya kalau untuk level produksi dunia sekarang pangan itu tidak kurang. Bahkan di Eropa dan Amerika konsumsi harian itu sekitar 30% makanan terbuang jadi waste ya. Jadi ada yang berlebih, ada yang kadang-kadang kurang. Jadi menurut saya krisis pangan biasanya terjadi karena informasi yang tidak tepat dan juga distribusi yang kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian masyarakatnya. Nah, lahan juga sama Ibu, Bapak. Lahan ini kalau Indonesia sekarang sebagian orang menguasai jutaan hektar. Ya. Keluarga-keluarga terkaya Indonesia itu yang punya sawit, punya itu karet bisa sampai jutaan hektar, terutama sawit. Ya. Dan itu ketimpangan lahan yang luar biasa karena rata-rata petani Indonesia umumnya memiliki lahan kurang dari 0,2 hektar per keluarga. Ya. Jadi itu sebabnya lahan itu semakin sulit untuk siapa? Gitu. Untuk golongan masyarakat bawah memang makin sulit. Tapi kalau kita lihat yang punya HGU besar-besar itu, yang pejabat-pejabat dan pengusaha-pengusaha itu HGU-nya besar sekali dan disitulah yang disebut indeks Gini ya, ketimpangan dalam mengukur kepemilikan lahan kita sangat tinggi. Dan itu yang coba dikurangi dengan program perhutanan sosial. Jadi supaya masyarakat yang nggak punya lahan itu bisa dapat akses hutan di tempatnya masing-masing ya. Jadi juga tidak boleh nyebrang-nyebrang desa tuh. Kalau yang warga Sarongge boleh ngajukan di hutan-hutan sekitar Sarongge. Kalau yang tinggal di Depok nggak ada hutan ya nggak bisa gitu, nggak boleh ngajuin hutan di Cianjur atau hutan di Sukabumi, nggak boleh. Itu nanti menambah yang disebut dengan ketimpangan lahan. Jadi lahan makin sulit untuk siapa? Itu juga harus diperjelas ya, Bu Ida ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Poska. Untuk pertanyaan berikut ditujukan kepada Pak Yusra. Bagaimana membangun minat memulai? Kadangkala hal yang bersifat teknis, lahan atau kebutuhan-kebutuhan lain yang kadang membuat kendala untuk memulai. Apalagi jika lahan di rumah tidak cukup besar. Kiat apa Pak yang bisa dilakukan untuk memulai menanam tersebut? Ini pertanyaan dari Pak Iwi. Silakan Pak Yusra. Iya, mohon maaf Bu Ida, saya tidak bisa mendengar dengan jelas ya, boleh diulang sekali lagi ya. Baik, bagaimana membangun minat memulai? Kadangkala hal yang bersifat teknis, lahan atau kebutuhan-kebutuhan lain yang kadang membuat kendala untuk bisa memulai menanam gitu Pak. Terus apalagi jika lahan di rumah tidak cukup besar, kiat apa yang bisa dilakukan untuk bisa memulai menanam tersebut? Demikian. Iya. Baik,
Sebenarnya untuk memulai itu ada 3 huruf ya yang harus kita lakukan sebelum kita memulai. Tentunya 3 huruf itu adalah mau. MAU ya, artinya kalau kita mau apapun bisa kita lakukan gitu ya. Mulainya dari hal yang termudah, jadi jangan kita memulai dengan hal yang sulit. Sederhananya tadi saya sampaikan kita mulai dengan lauk pauk. Mungkin kita bisa gunakan apabila di tempat rumah kita tidak ada lahan, kita bisa gunakan polybag gitu ya. Dengan polybag kita bisa gantung-gantung polybag tersebut, kita susun dia ke atas. Jadi kita bisa tahu kira-kira tanaman apa yang menjadi kebutuhan keseharian kita, nah terus kemudian kita gantung ke atas. Contoh kayak misalkan barangkali ya, saya sih belum bisa membayangkan ini kira-kira, tetapi mungkin kalau misalkan pohon cabai gitu ya, kita coba gantung ke atas, ya artinya hasil yang bisa kita hasilkan dengan konsep vertikal ini akan lebih mudah bagi orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan ya, mungkin di Jakarta, di Depok, di Bogor. Bogor masih banyak ya, mungkin di Jakarta kali yang agak sulit. Seperti itu. Jadi kuncinya adalah memulai dengan hal yang sangat ringan gitu, hal yang sangat mudah. Hari ini kalau kita mau belajar bagaimana pertanian, bahkan bisa kita lihat di YouTube, nggak perlu kita belajar dengan eksperimen yang panjang, kita bisa lihat di YouTube, terus kemudian dari YouTube itu kita lakukan trial error yang mungkin bisa jadi trial errornya sisa 30% lagi gitu. Jadi 30% itu kita belajar dari aktual, 70%-nya kita belajar dari YouTube. Mungkin seperti itu bisa kita lakukan. Jadi kuncinya adalah mau. Kalau kita mau, sudah bisa dipastikan kita bisa hidup dalam kondisi pandemik ini. Mungkin itu Ibu Ida. Ya, baik. Untuk pertanyaan berikut ditujukan kepada Pak Tosca. Bagaimana saya bisa ikut program hutan sosial? Bagaimana saya bisa ikut program hutan sosial? Saya berdomisili di Cirebon. Saya siap bertani dan melindungi alam, khususnya hutan, dari orang-orang berwatak jahat. Apakah bisa ikut program tersebut? Demikian, Pak. Ya, terima kasih Bu Ida. Itu dari siapa ya? Saya baca di ininya nggak dapat namanya. Dari Pak Gatot. Oh, Pak Gatot. Ya, salam kenal Pak Gatot. Pak Gatot, ini kalau hutan sosial itu memang subjek dari yang mengajukan itu adalah kelompok-kelompok tani, Pak, atau lembaga desa. Jadi tidak individual gitu. Kalau Bapak tinggal di Cirebon, misalnya Bapak bisa bersama petani-petani di lereng Linggarjati misalnya ya, membentuk kelompok tani di sana, lalu mencari area hutan yang tersedia di desa itu. Biasanya banyak tanah berhutan itu di Linggarjati dan lain-lain itu. Lalu kelompok tani ini membuat peta dari area yang ingin diajukan, kemudian mendaftar anggotanya, melengkapi administrasi gitu, dan menyurati Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapat izin perhutanan sosial. Jadi sangat terbuka itu. Saya kebetulan mendampingi beberapa desa di daerah Cianjur itu, ada yang sudah dapat izin, ada yang sedang proses. Tapi prinsipnya terbuka kepada semua warga negara di dekat hutan, lalu asal dalam bentuk kelompok ya, jadi tidak individual. Nanti statusnya itu bukan hak milik pribadi Pak, tapi sertifikatnya itu untuk kelompok, diberikan izin menggunakan 35 tahun dengan tugas selain produksi juga hutannya harus dirawat. Gitu. Jadi senang sekali kalau Pak Gatot tertarik itu, kita bisa diskusikan nanti. Saya bisa bantulah administrasinya gimana gitu. Tapi intinya memang harus kelompok tani yang mengajukan. Terima kasih Pak Gatot. Ya, terima kasih Pak Tosca. Demikian Pak Gatot ya. Pertanyaan berikut ini juga ditujukan kepada
Pak Toska, pertanyaan dari Pak Willy, Pak. Apa yang Bapak harapkan dan rencanakan saat berkunjung ke suatu daerah atau hutan yang menurut Bapak potensial? Apakah ada pengecekan struktur tanah atau kondisi air agar menjadi tepat guna tanaman yang tepat? Demikian, Pak. Pak Lili, maaf saya tidak sesistematis itu ya. Jadi kalau air tanah biasanya kita agak belakangan. Tapi yang pertama saya jumpai itu warganya, Pak. Warganya yang tinggal di sekitar hutan itu keinginannya bagaimana, apa pandangannya tentang hutan di situ, dan bagaimana selama ini mereka berinteraksi dengan hutan untuk ketergantungan apa yang sudah terjadi gitu ya. Kalau memang ternyata ada pola hubungan yang baik, warga butuh hutan, hutannya juga dirawat gitu, itu menurut saya sudah modal utama yang penting, paling penting untuk kita melanjutkan pada upaya minta legalisasi gitu ya. Tapi kalau warganya juga ternyata tidak membutuhkan atau tidak tergantung dari situ, itu biasanya kita juga tidak bisa menstimulir keinginan mereka ya. Jadi kita harus mendengar dulu apa yang diharapkan warga, termasuk nanti dalam pemilihan komoditi itu biasanya kita dengar dari warga pengalamannya yang cocok apa di situ, lalu punya riwayat pernah ngembangkan apa misalnya komoditinya ya. Jadi baru nanti dari sana kalau sudah agak longgar soal tanah dan air itu diuji ya. Cuman kalau air ketersediaan tentu sudah harus dipastikan sejak awal. Kalau airnya nggak banyak tentu beda dengan tempat yang sumber airnya cukup gitu. Jadi selama ini saya nomor satu ketemu warganya dulu Pak. Warganya mau gimana gitu. Wida, terima kasih. Warga ya. Ya, baik, terima kasih Pak Toska. Bapak sekalian, demikian sesi tanya jawab. Bila ada pertanyaan yang tidak bisa kami bacakan, dan alhamdulillah untuk sesi tanya jawab ini sudah terlaksana dengan baik. Sebelum kita akhiri pertemuan acara kita pada hari ini, sebelumnya kami berikan kesempatan kepada narasumber untuk closing statement, dan kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Toska. Baik, terima kasih Bu Ida, Pak Yusra, terima kasih, salam kenal, dan Bapak-Bapak, Ibu semua atas kesempatan untuk berbagi cerita ini. Mudah-mudahan ada yang terinspirasi untuk baik urban farming maupun yang dekat-dekat hutan mau mencoba mengelola hutan bersama warga sekitar. Saya siap bantu sih kalau ada yang ingin perhutanan sosial, aturan-aturannya bagaimana nanti saya support gitu. Terima kasih ya Bu Ida atas kesempatan siang ini. Baik. Berikutnya kepada Bapak Yusra, silakan Pak untuk melakukan closing statement. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida, juga kepada Swarna Institute ya, pada hari ini kita bisa bertemu. Saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Pak Toska. Kalau saya sering mendengar Pak Toska itu dari karya-karya novelnya ya Pak ya, tentang hutan sosial. Saya sangat menarik gitu melihat karya-karyanya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bekerja sama ya Pak Toska ya, dalam arti ada hal-hal yang mungkin bisa kita kembangkan ke depannya seperti apa demi mungkin hutan tani tersebut. Mungkin itu saja dari saya ya Ibu Ida. Terima kasih, selamat siang. Baik, demikian
acara webinar kita pada hari ini, alhamdulillah, semoga acara yang terlaksana pada hari ini memberikan manfaat kepada kita, bisa menambah wawasan keilmuan kita, terutama kecintaan kita terhadap alam, karena hari ini semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita menjadi suatu pencerahan, solusi untuk permasalahan yang kita hadapi saat ini. Di mana dari kesimpulan acara kita pada hari ini, mari kita menyatu dengan alam, berintegrasi dengan alam, karena alam merupakan manifestasi Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, rangkaian acara webinar kita berjalan dengan baik. Terima kasih kepada narasumber Bapak Toska Santoso dan Bapak Muhammad Yusra yang telah berbagi ilmunya, Pak. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi dalam acara webinar kita kali ini. Akhirnya saya Ida Rosida pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.